Shalom, selamat malam untuk kita semua. Hari ini pertanyaan akan kita hidupkan kembali di tengah-tengah Jemaat HKBP Waru. Oleh karena itu, mari semua Bapak, Ibu, Naposo Bulung, remaja, adik-adikku sekolah minggu bersama-sama beribadah di rumah, bersama-sama dalam satu keluarga mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua dan yang akan memberi kesegaran baru di tengah-tengah situasi yang saat ini mungkin kita merasakan situasi yang tidak baik, tetapi Tuhan Yesus selalu menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, salam sehat, dan salam sejahtera. Horas. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam kasih, salam sehat, dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadiran Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, remaja dan Naposo Bulung, anak dot dan juga adik-adikku sekolah minggu, firman Tuhan hari ini masih dalam minggu Quasimodo-Geniti. Minggu Quasimodo-Geniti itu artinya songon poso-poso naim baru tubuh, sama seperti bayi yang baru lahir. Dan biasanya minggu Quasimodo-Geniti ini adalah minggu sesudah hari Paskah, sesudah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini mengajak kita semua, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, untuk menjadi batu yang hidup, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan karena itulah di minggu ini adalah minggu di mana seharusnya kita itu merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang seperti apa? Dia sudah mati dan dia sudah bangkit untuk dosa kita.
Dan karena itulah ada pengampunan dosa. Dan di sana ada kehidupan. Karena itu kalau kita lihat dikatakan di ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, mari kecaplah kebaikan Tuhan. Dari Jumat Agung, bagaimana Tuhan Yesus itu sudah mati, lalu kemudian dia dibangkitkan kembali, agar kita semua juga dibangkitkan dari segala persoalan-persoalan kita. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengecap kebaikan Tuhan, maka satu hal yang pasti, mari kita buang segala kejahatan. Seperti yang di ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan akhir-akhir ini kita semua tahu kejahatan ini merajalela. Hampir di televisi juga menyiarkan ada beberapa kejahatan yang terjadi. Belum lagi kalau di grup-grup WA. Dan mari kita lihat saat ini kejahatan itu semakin berkembang. Kalau saya tadi baca di Facebook, ada beberapa orang yang mengatakan, tolong kalau ada seseorang yang memakai nama saya, dia memakai gambar saya, tolong jangan dihiraukan. Tolong itu dihiraukan. Tolong itu semua diabaikan. Kenapa? Karena itu bukan saya. Apalagi kejadian tipu muslihat, kemunafikan saat ini yang terjadi. Bagaimana orang-orang dengan mudahnya men-setting bahwa dia seolah-olah menolong. Dan kejadian yang saya dapat di berita semalam di Medan, seolah-olah dia menolong, tetapi kemudian dia mengambil segala perhiasan dari ibu tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang terjadi. Belum lagi ada kedengkian dan fitnah. Kalau di sini saya garis bawahi ada kata kedengkian. Kedengkian ini membenci karena iri hati. Banyak juga yang terjadi di beberapa daerah karena dia tidak dikasih sembako, dia menjadi dengki, dia menjadi iri, padahal dia cukup mampu. Padahal sembako itu hanya untuk diberikan kepada yang kurang mampu. Tapi itu yang terjadi. Dan karena itulah kita sebagai orang Kristen, mari saat ini kita buang itu semua. Syukuri aja apa yang ada. Dan sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Artinya apa? Kita ini sesudah diselamatkan, kita ini sesudah menyadari kebaikan Tuhan, mari menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni. Dan kalau saya lihat buku-buku mengenai kesehatan, itu selalu saja para bayi itu kalau dia minum air susu dari ibunya, maka dia akan pintar, dia akan tumbuh sehat. Dan air susu yang murni itu sama dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu yang akan selalu menjadikan kita menjadi manusia yang berkualitas, menjadikan manusia yang bermanfaat, menjadikan manusia yang betul-betul tangguh. Karena firman Tuhan yang murni itu selalu kita minum. Dan karena itulah datanglah kepadanya batu yang hidup itu, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi ketika kita sudah mengecap firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan, datang kepada Yesus.
Dialah batu hidup, agar kita juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu yang hidup. Pembangunan rumah rohani, saya jadi teringat, bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Kalau demikian, berarti kita ini benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Dan karena itulah dikatakan sebagai batu hidup, berarti bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Kalau kita sendiri adalah batu yang hidup itu, kalau kita sendiri adalah rumah rohani itu, maka kita harus siap ditempa, kita harus siap dibentuk, karena kita sudah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan korban rohani. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Maukah kita dibentuk oleh Tuhan saat ini? Maukah kita juga diukir, dipahat oleh Tuhan? Ya, sakit. Iya, sakit. Tetapi itulah cara Tuhan menjadikan kita itu terlihat indah di hadapan orang. Itu cara Tuhan menjadikan kita itu betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada cara Tuhan untuk membentuk kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya sendiri sebagai seorang pendeta sudah 2 tahun sejak ditabalkan menjadi pendeta. Saya belajar menghancurkan kedengkian. Saya belajar menghancurkan iri hati. Saya belajar menghancurkan ego saya. Saya ini siapa? Saya ini hanya seorang pelayan. Saya posisikan diri saya sebagai seorang bayi yang selalu ingin air susu yang murni, yang selalu menginginkan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itulah, maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bagaimanapun juga Tuhan akan membentuk kita. Hanya masalahnya, maukah kita dibentuk? Itu, maukah kita diperbaharui oleh Tuhan? Saya teringat sewaktu saya masih kuliah. Waktu itu kalau tidak salah semester 5, saya berjumpa dengan teman masih SMA dulu. Dan dia sudah berubah begitu hebat. Saya tanya, kenapa dia berubah? Padahal dulu ini orangnya adalah yang suka membuli orang. Ini dulu orangnya yang suka membuat orang menangis, temannya menangis. Tapi sekarang dia enggak lagi. Saya tanya, apa rahasianya? Kenapa? Lalu kami makan bersama, lalu kemudian dia cerita. Pernah satu ketika dia membuli satu orang temannya. Apa yang dia bulikan? Ditanya begini, oh iya, besok kan bapakmu ulang tahun. Apa yang kamu bawa? Lalu orang itu mengatakan, temannya itu mengatakan, oh, saya bawa bunga. Hah? Masa bawa bunga? Katanya. Masa bawa bunga? Memang bapakmu kayak mana sih? Masa bunga? Lalu dia ceritakan lagi sama kawan-kawan yang lain. Lihatlah si A bawa bunga untuk besok bapaknya ulang tahun. Semua tertawa, mengolok-olok dia. Dan saya juga waktu itu katanya dia tertawa sepuas-puasnya karena senang sekali. Ada bahan tertawaan, ada bahan pujian. Tetapi rupanya besoknya itu dia melihat temannya itu yang membawa bunga itu untuk bapaknya pergi ke sebuah tempat yang tidak lazim. Dan kemudian dia buntuti, dan ternyata apa yang terjadi? Kawannya itu yang membawa bunganya itu ditempatkan di depan makam bapaknya. Selamat ulang tahun ya Pak. Selamat ulang tahun ya Pak. Nangis dia. Artinya, wah, ini orang yang saya bully, ternyata saya tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya dia berubah total. Dia tidak lagi menjadi pembuli. Dia tidak lagi mau menertawakan orang. Dia tidak mau lagi menghakimi orang sampai hari ini. Puji Tuhan. Artinya selalu ada saja cara Tuhan untuk memakai kita, untuk memahat kita, untuk membentuk kita.
Dan maukah kita hari ini dipahat oleh Tuhan? Dan saat ini dalam pandemik yang luar biasa hebatnya ini, pandemi COVID-19 ataupun COVID-19 ini, banyak orang yang merasa mereka terkungkung dalam rumah. Tetapi itu adalah anjuran pemerintah dan memang dari anjuran beberapa ahli. Dan bukankah saat ini kita semua bisa berkumpul sebagai satu keluarga? Coba perhatikan, berkumpul satu keluarga. Di sini adalah masa kita memperbaharui keluarga kita masing-masing, memperbaiki hubungan komunikasi masing-masing. Ini yang cara dipakai Tuhan karena untuk kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita saat ini bersama-sama mau dibentuk oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau telah mati dan bangkit untuk segala dosa kami Tuhan, sehingga di dalam Engkau ada pengampunan dosa. Ampuni kami Tuhan dalam setiap kesalahan kami. Kuatkan kami Tuhan, dan biarlah kami membuang segala kejahatan kami, sebagaimana kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami seperti bayi Tuhan yang baru lahir, yang selalu ingin firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami datang hanya kepada-Mu, batu yang hidup itu, agar Engkau pergunakan kami juga sebagai batu yang hidup, batu yang akan Engkau pakai Tuhan, batu yang akan Engkau gunakan untuk apapun itu, agar kami terlihat indah di hadapan orang, agar kami menjadi berkat di hadapan orang lain. Bimbing kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mau untuk Engkau pakai. Kami mau Tuhan untuk Engkau bentuk dalam apapun yang kami kerjakan. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga di mana setiap mereka berkumpul saat ini. Bapa berkati setiap keluarga. Bapa berkati ayah, ibu, dan anak-anak kami. Bapak berkati setiap apapun yang kami kerjakan. Bapak juga berkati Tuhan setiap para medis Tuhan saat ini yang sedang bekerja. Tuhan juga berkati Tuhan bagaimana keluarga para medis yang menunggu mereka pulang. Tuhan juga berkati ya Bapak untuk setiap jemaat-Mu yang sakit. Tuhan juga berkati dan memberi kesembuhan bagi setiap pasien yang terkena corona. Bapak berkati Tuhan setiap pemerintahan kami ya Bapak, dari presiden hingga sampai pada RT. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan melindungi kami semua. Terima kasih ya Bapak, semuanya kami diserahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.